Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hesti Fazriana, mahasiswa STKIP Kusuma Negara. Di sini saya ingin membahas mengenai bangun ruang, yaitu tabung. Apa itu tabung? Nah, tabung itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran dan juga persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, bagaimana sifat-sifat dari tabung itu? Nah, pertama, sifat tabung itu memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut. Nah, selanjutnya yang kedua, memiliki alas dan tutupnya itu berupa lingkaran. Nah, yang ketiga, mempunyai 2 sisi. Dan sifat yang keempat, tinggi tabung merupakan jarak antara alas dan tutup tabung. Nah, sifat yang selanjutnya, jari-jari lingkaran pada alas dan tutupnya itu besarnya sama. Nah, seperti itu sifat-sifatnya. Nah, bagaimana contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tabung itu bisa kita jumpai seperti pada baterai. Baterai itu berbentuk tabung. Selanjutnya bak penampung air, ember, botol minum, dan lain-lain. Nah, gimana sih cara menghitung volume dan luas permukaan tabung itu? Nah, rumus dari volume tabung itu luas alas dikali tinggi, dimana luas alasnya itu kan berbentuk lingkaran. Jadi luas alasnya itu pi r kuadrat dikali t. Jadi volumenya itu pi r kuadrat dikali t. Nah, r-nya itu jari-jari. Nah, selanjutnya gimana sih cara mencari luas permukaan tabung? Nah, luas permukaan tabung itu luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimutnya. Dimana luas alas tadi kita tahu dia lingkaran dan luas tutup juga lingkaran. Jadi luas alas pi r kuadrat, luas tutup juga pi r kuadrat. Nah, luas selimut itu rumusnya 2 pi r kali t. Nah, jadi kalau diuraikan jadinya 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r t. 2 pi r-nya keluar, jadi 2 pi r dikali r plus t. Seperti itu. Nah, tahu lebih jelasnya cara menghitung volume dan luas permukaan, kita lanjut yuk ke contoh soalnya. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini nomor 1, sebuah pipa air berbentuk tabung memiliki jari-jari berukuran 7 cm. Jika tingginya 50 cm, tentukan volume tabungnya. Tadi kan kita tahu bahwa rumus volume tabung itu luas alas dikali tinggi, di mana luas alasnya itu rumusnya pi r kuadrat karena dia berbentuk lingkaran dikali dengan tingginya t. Nah, di sini kita pakai pi-nya 22/7. 22/7 dikali jari-jarinya 7 cm. Jadi 7 kuadrat dikali t-nya 50. Oke. Selanjutnya 22/7. 7 kuadratnya kita uraikan, 7 dikali 7 dikali 50. 7-nya bisa kita coret. Nah, 22 kali 7 kali 50 itu hasilnya bisa kalian hitung 7.700. Nah, satuannya cm pangkat 3. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Oke, ini contoh soal nomor 2. Sebuah bak penampungan air berbentuk tabung memiliki diameter 70 cm dan tinggi 120 cm. Selama 50 menit telah terisi 1/4 dari volume seluruhnya. Nah, banyaknya air yang diperlukan untuk memenuhi bak tersebut adalah, kan kita diketahui tadi diameternya 70 cm. Berarti kalau dia diameternya 70 cm, jari-jarinya 35 cm. Ya kan? Paham sampai sini? Ya, selanjutnya tinggi tadi 120 cm kan. Nah, kita lanjut mencari volumenya. Volumenya kan tadi rumusnya pi r kuadrat dikali dengan t. Pi-nya kita pakai
22/7 dikali, kita uraikan saja ya, 35 dikali 35 dikali T-nya 120. Nah, 35-nya bisa kita coret, hasilnya 5. Nah, 22 dikali 5 dikali 35 dikali 120 bisa kalian hitung. Itu hasilnya 462.000 cm pangkat 3. Nah, ini tuh masih volume yang terisi penuh. Nah, tadi di soalnya selama 50 menit telah terisi 1/4 dari volume seluruhnya. Berarti ini kan volume full. Berarti 1 dikurang dengan 1/4, ya kan? Fullnya kan 1 dikurang, karena dia terisinya baru 1/4-nya, jadi 1 dikurang 1/4, hasilnya 3/4. Maka dari itu hasil dari ini volume yang seutuhnya dikali dengan 3/4, jadi 3/4 dikali 462.000. Nah, ini bisa kalian hitung. Nah, 462-nya ini kita bagi 4 aja, hasilnya itu 115.500. Nah, 115.500 dikali dengan 3 itu hasilnya 346.500. Nah, jadi volumenya itu, volume yang sudah terisi 1/4-nya 346.500 cm pangkat 3. Nah, sampai sini paham? Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Di sini soalnya sebuah wadah yang berbentuk tabung dengan diameter alas 28 cm dan tinggi 30 cm terisi penuh disinfektan. Tony menuangkan setengah bagian dari disinfektan tersebut ke beberapa wadah kecil berbentuk tabung berdiameter alas 7 cm dan tingginya 10 cm. Banyak wadah kecil yang diperlukan Tony minimal berapa? Nah, di sini pi-nya 22/7 ya. Nah, mari kita bahas. Nah, di sini kan sebuah wadah yang berbentuk tabung dengan diameter alas 28 cm. Berarti kita buat tabung diameter alasnya 28 dengan tinggi 30. Nah, kita cari dulu ininya, volumenya. Volume dari wadah yang ini, berarti rumusnya itu pi r kuadrat dikali dengan T, di mana pi-nya itu 22/7 dikali R kuadrat. R-nya itu berarti kan karena tadi diameter alasnya 28, maka jari-jarinya itu 14 kan, dibagi 2, 28 bagi 2, 14. 14 kali 14 saya uraikan. Selanjutnya T-nya tadi tingginya 30. Oke, 14 sama 7 bisa dicoret 2. 22 kali 2, 44 kali 14 kali 30. Hasilnya itu 18.000, volumenya 18.480. Nah, Tony menuangkan setengah bagian dari disinfektan tersebut ke beberapa wadah kecil, maka volumenya ini tuh dibagi dengan 2. Jadi 18.480 itu dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2 hasilnya 9.240. Nah, selanjutnya kita cari volume wadah-wadah kecil. Nah, volume wadah-wadah kecil. Anggap aja ini tabung. Di situ soalnya diameternya 7, tingginya 10. Nah, kita cari volumenya. Volume dari wadah kecil. Rumusnya sama, pi r kuadrat dikali dengan T, di mana pi-nya itu 22/7 dikali R, jari-jarinya berarti 7 dibagi 2, 3,5 ya.
3,5 dikali 3,5 dikali tingginya tadi 10. Nah, 10. Jadi 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5 kali 10 itu kan hasilnya 35. Dicoret 5. Nah, jadi 22 kali 3,5 dikali 5 itu hasilnya 385 cm pangkat 3. Nah, jadi volume yang di wadah ini dengan volume yang di wadah kecil ini kita bagi. Jadi 9240 dibagi dengan tadi berapa? 385. Jadi itu hasilnya 24. Maka banyaknya wadah kecil yang diperlukan Tony itu minimal 24. Sampai sini paham? Mari kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Di sini soalnya, jika luas permukaan tabung dengan diameter 14 cm dan pi-nya 22/7 adalah 880 cm persegi, tentukan tinggi tabung tersebut. Nah, di sini tadi luas permukaannya diketahui 880 cm. Nah, luas permukaan itu kan rumusnya tadi kita uraikan jadi 2πr dikali dengan R plus T ya. Nah, di sini diketahui luas permukaannya itu 880. Berarti kita tadi ditanyain nyari T-nya, tingginya. Nyari ini. Nah, 2 pi-nya 22/7 ya. Nah, R-nya kan tadi diameter 14. Maka dari itu R-nya atau jari-jarinya 14 dibagi 2 yaitu 7. Sama di sini 7 ditambah dengan T. Jadi 880 sama dengan 7-nya bisa kita coret. 22 kali 2 itu 44 dikali 7 plus T. Maka 880 sama dengan 44 kali 7 itu hasilnya 308 dikali dengan selanjutnya ditambah dengan 44 dikali T, 44T. 10 dikurang 308, 44T. Nah, 880 dikurang 308 itu hasilnya 572 sama dengan 44T. Nah, kita cari T-nya kan. Jadi T sama dengan ini aku pindahin. Jadi 572 dibagi dengan 44. Maka ketemu T-nya itu 13 cm. Nah, begini penguraian dari contoh soal nomor 4. Mengerti atau tidak? Kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Nah, ini contoh soal nomor 5. Soalnya itu diketahui luas selimut suatu tabung adalah 1980 cm persegi. Jika jari-jari alasnya 21 cm, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Nah, ini diketahuinya luas selimut, maka kita cari tingginya dulu ya, luas selimut. Luas selimut itu tadi rumusnya sudah saya katakan bahwa 2πr dikali T. Nah, luas selimutnya 1980 sama dengan 2 pi-nya kita pakai 22/7 dikali R. R-nya 21 cm dikali T. T yang lagi kita cari. Selanjutnya ini bisa kita coret 21 dengan 7 hasilnya 3. Nah, berarti 1980 2 dikali 22 44 dikali 3 itu hasilnya 132. Maka 132 T. T-nya jangan lupa. Nah, kita cari T-nya. T-nya itu berarti 1980 dibagi 132. Kita ketemu T-nya 15 cm. Nah, kita lanjut ke luas permukaan. Di sini kan tentukan luas permukaan tabung tersebut. Luas permukaan itu rumusnya
2 pi R dikali R plus T. 2 pi nya tadi 22/7 dikali R nya 21, R nya 21 tambah T, T nya tadi kita ketemu 15, jadi 15. Nah ini bisa kita coret 3, 2 kali 2 2, tadi 44 kali 3 132, dikali 21 plus 15 itu 36 ya, 36. Jadi 132 dikali 36 itu hasilnya 4752 cm persegi. Saja penjelasan saya mengenai materi tabung dan contoh-contoh soal mengenai tabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan atau menghitung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.